Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Pada malam hari ini kita akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip dan etika dalam penyelesaian karena keberagaman budaya dalam organisasi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Agung, kemudian rekan-rekan saya Fadilah Putri Hardianti, Fikri Hanafi Faturrahman, Helmi Andriadi, dan Nurin Azmi Likri Ahya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, saya Fadila Putri Hardianti. Materi presentasi kali ini ada 9 submateri. Yang pertama, keberagaman budaya dalam organisasi, latar belakang pentingnya memahami perbedaan budaya dalam organisasi, bentuk-bentuk keberagaman budaya dalam organisasi, dampak keberagaman terhadap kinerja organisasi, prinsip penyelesaian masalahnya, etika penyelesaian masalahnya, peran pemimpin dalam keberagaman budaya organisasi, manfaat pengelolaan keberagaman budaya dalam organisasi, dan contoh studi kasus. Jadi, pengertian keberagaman budaya dalam organisasi yaitu kondisi di mana terdapat perbedaan latar belakang budaya di antara anggota organisasi, baik dalam hal suku, etnis, agama, bahasa, nilai, norma, kebiasaan, cara berpikir, maupun gaya komunikasi yang mempengaruhi cara mereka bekerja dan berinteraksi. Secara sederhananya, keberagaman budaya dalam organisasi berarti berkumpulnya individu-individu dengan budaya yang berbeda dalam satu lingkungan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-cirinya yang pertama adanya perbedaan latar belakang sosial dan budaya, perbedaan cara komunikasi, perbedaan nilai dan etika kerja, perbedaan kebiasaan dan tradisi, dan perbedaan pola pikir dan cara mengambil keputusan. Next. Latar belakangnya, kenapa penting memahami perbedaan budaya dalam organisasi? Yang pertama, meningkatnya keberagaman di dunia kerja, perbedaan nilai dan pola pikir karyawan, potensi terjadinya kesalahpahaman, pencegahan konflik dalam organisasi, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan kerjasama tim, mendukung penerapan etika dan profesionalisme, meningkatkan kinerja dan produktivitas, mengembangkan kreativitas dan inovasi, dan menjaga reputasi dan keberlangsungan organisasi. Kemudian bentuk-bentuk keberagaman budaya dalam organisasi. Yang pertama, keberagaman suku dan etnis. Yang kedua, keberagaman agama dan kepercayaan. Yang ketiga, keberagaman bahasa. Yang keempat, keberagaman nilai dan norma budaya. Yang kelima, keberagaman gaya kerja. Keenam, keberagaman gender dan peran sosial. Ketujuh, keberagaman generasi. Kedelapan, keberagaman latar belakang pendidikan dan sosial. Dampak-dampak terhadap keberagaman kinerja dalam organisasi. Dampak positifnya, pertama meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kedua, kualitas pengambilan keputusan lebih baik. Ketiga, meningkatkan kinerja tim. Keempat, meningkatkan reputasi organisasi. Kelima, meningkatkan daya saing. Adapun dampak negatifnya, yang pertama potensi konflik internal, kedua hambatan komunikasi, ketiga menurunnya kohesivitas dalam tim, keempat proses kerja lebih lambat. Selanjutnya, Izin melanjutkan, nama saya Fikri Hanafi Faturrahman. Prinsip dalam penyelesaian masalah karena keberagaman budaya dalam organisasi. Yang pertama adalah penghormatan terhadap perbedaan atau respect for diversity. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan atau fairness and equity. Yang ketiga adalah komunikasi terbuka dan transparan. Yang keempat, empati dan sensitivitas budaya. Yang kelima, integritas dan konsistensi nilai. Yang keenam, kolaborasi dan musyawarah. Dan yang ketujuh adalah pendidikan dan kesadaran multikultural. Selanjutnya adalah etika dalam penyelesaian masalah akibat keberagaman budaya. Yang pertama, menghormati martabat manusia. Yang kedua, menjunjung keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, mengutamakan dialog terbuka. Yang keempat, mengembangkan empati dan sensitivitas budaya. Dan yang kelima adalah konsisten dengan kode etik organisasi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin melanjutkan. Nama saya Helmi Andriadi. Saya akan menjelaskan mengenai peran pemimpin dalam keberagaman budaya organisasi. Peran pemimpin dalam keberagaman budaya organisasi sangat penting, antara lain menjadi teladan, yaitu pemimpin menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan budaya, nilai, dan latar belakang. Kemudian menciptakan lingkungan inklusif, yaitu memastikan semua karyawan merasa diterima dan diperlakukan adil. Kemudian mengelola konflik budaya, yaitu menjembatani perbedaan antara agar tidak menimbulkan konflik dan justru menjadi kekuatan tim. Kemudian mendorong kolaborasi, yaitu memanfaatkan keberagaman untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kinerja organisasi. Lalu ada menetapkan kebijakan yang adil, yaitu membuat aturan dan keputusan yang tidak diskriminatif serta mendukung kesetaraan. Secara umum, pemimpin berperan sebagai pengarah dan penjaga agar keberagaman budaya menjadi aset, bukan hambatan. Selanjutnya, manfaat pengelolaan keberagaman budaya dalam organisasi. Manfaat pengelolaan keragaman budaya dalam organisasi antara lain meningkatkan kreativitas dan inovasi karena beragam sudut pandang. Kemudian meningkatkan kinerja dan produktivitas, yaitu melalui kolaborasi yang lebih efektif. Kemudian mengurangi konflik dan diskriminasi karena adanya saling pengertian. Lalu meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan dalam lingkungan kerja yang inklusif. Lalu memperkuat citra dan daya saing organisasi. Ini di tingkat nasional maupun global. Keberagaman yang dikelola dengan baik menjadi sumber keunggulan bagi organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Nama saya Nurina Nazmi Likria Ahya. Nah, pada slide ini kita akan membahas terkait studi kasus tentang larangan berhijab di Diamond Supermarket Palembang. Pada tahun 2021, Diamond Supermarket di Social Market atau Soma menjadi sorotan publik karena melarang karyawati mengenakan hijab saat bekerja. Kebijakan ini menimbulkan kritik luas karena dianggap tidak menghormati keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Nah, jika kita analisis, masalah ini bukan sekedar soal seragam kerja, tetapi menyangkut hak individu dalam menjalankan keyakinan agama di ruang publik, khususnya di lingkungan kerja. Indonesia itu negara yang masyarakatnya majemuk, baik dari segi suku, agama, maupun budaya. Dalam konteks tersebut, organisasi seharusnya menyadari bahwa kebijakan internal tidak bisa dilepaskan dari nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat. Nah, dari sudut pandang etika organisasi, ada prinsip dan etika yang terkait. Yang pertama, prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, karena setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan keyakinannya. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan, karena larangan tersebut berpotensi mendiskriminasi kelompok tertentu. Yang ketiga, prinsip empati dan sensitivitas budaya, yang seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di organisasi yang beroperasi di lingkungan multikultural. Nah, dalam proses penyelesaiannya, terdapat tiga aksi. Yang pertama, intervensi pemerintah daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan yang akhirnya kebijakan larangan hijab dicabut dan perusahaan diminta menghormati hak beribadah bekerja. Nah, hal ketiga tersebut menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan eksternal berperan penting dalam memastikan organisasi tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Selanjutnya. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu keberagaman budaya adalah hal yang wajar dan tidak terpisahkan dari sebuah organisasi. Perbedaan latar belakang suku, agama, dan cara berpikir dapat menjadi kekuatan organisasi, tetapi juga bisa menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan prinsip penghormatan terhadap perbedaan, keadilan, komunikasi terbuka, dan empati dalam menyelesaikan masalah. Etika organisasi juga harus dijunjung tinggi agar setiap individu merasa dihargai. Melalui studi kasus yang dibahas tadi, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Next. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semuanya teman-teman yang sudah mempresentasikan pada malam hari ini.
Kita tutup presentasi dari kita kelompok 4 pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.